Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat, ikhtiar sehat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan sehat jiwa dan raga kita, sehat lahir dan batin kita. Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba memaparkan atau menyampaikan 3 langkah terapi untuk asam lambung, yaitu terapi hipnokolbu ya, terapi hipnokolbu. Bagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit asam lambung dikarenakan karena ada kecemasan, ketakutan, jangan khawatir, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan disembuhkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya obat apapun adalah wasilah, perantara, sementara hakikat penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaknya tetap meminta kesembuhan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kesembuhan itu pada herbal, jangan kita minta kesembuhan itu pada manusia. Jangan meminta kesembuhan itu pada makhluknya Allah. Akan tetapi kita minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pengalaman kita sakit psikosomatis asam lambung karena disebabkan karena psikosomatis atau psikis. Kita akan sharing saja, berbagi, mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini masih bingung, sudah terapi ke sana, terapi ke sini, terapi ke ada orang bilang terapi di sana bagus, terapi di sini bagus, tapi saat ini belum menemukan jodohnya. Mungkin hari ini Allah menemukan Bapak Ibu semuanya di channel ini. Kita channel Liputan Santri ini channel yang menyampaikan informasi santri, religi dan info kesehatan santri untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita selama kita sakit kemarin sakit asam lambung karena psikosomatis, kita melakukan satu terapi yang namanya terapi hipnokolbu. Terapi hipnokolbu untuk asam lambung karena psikosomatis. Psikosomatis itu adalah sakit pada psikis, pada pikiran, akan tetapi menimbulkan efek di fisik. Nah, jadi gejalanya teman-teman kita yang sedang sakit psikosomatis itu rata-rata mempunyai rasa takut, rasa cemas, rasa tidak percaya diri, takut ketemu orang, takut keluar rumah, takut ke masjid, takut ke pasar, takut naik kendaraan, takut kumpulan RT, takut berangkat di pengajian dan sebagainya. Pada hakikatnya takut itu kita hendaknya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut pada manusia? Kenapa kita takut pada makhluk? Mereka semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut. Apa yang harus kita takutkan? Kita hanya wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mempunyai alam jagat ini. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan surga dan neraka. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu takut pada manusia, tidak perlu takut kepada lingkungan, naik motor masa takut dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu semuanya, itu semuanya sudah umum dirasakan oleh sahabat-sahabat kita yang sedang sakit psikosomatis dan menimbulkan sakit asam lambung. Mudah muncul kekhawatiran, was-was, ketakutan yang ada di pikiran. Ketika perut begah sedikit sudah bingung sakit apa ini. Ketika sesak sedikit di dada sudah bingung sakit apa ini. Jangan-jangan sakit ini, jangan sakit ini itu, jangan-jangan jantungnya, jangan-jangan lever, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, itu adalah ciri khusus teman-teman kita yang sedang sakit psikosomatis. Nah, mudah takut pingsan. Ketika mendengar berita orang meninggal dunia, takut nanti mati, takut mati. Mendengar berita orang sakit, takut sakit. Ketika mendengar orang jatuh tadi, takut jatuh, takut pingsan dan sebagainya. Makanya pada hari ini, siang ini kita juga mencoba sharing saja, bukan maksud kita menggurui, karena banyak orang lain yang lebih pandai, lebih pintar lagi untuk
tempat belajar, akan tetapi saya hanyalah manusia biasa, tidak punya kelebihan apa-apa, akan tetapi pengen mencoba berbagi pada Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Berbagi dari pengalaman saya yang juga saya sakit asam lambung dikarenakan psikosomatis. Saya mulai sekitar bulan Ramadan tahun 2020, saya sudah merasakan keanehan ketika mau bepergian, rasanya aneh, takut kalau jatuh gimana, kalau kecelakaan gimana, ketika mau keluar rumah kok agak nervous, nanti mau naik motor saya nggak berani, naik motor itu jarak 3 kilo saya takut jatuh, takut mati, takut ini takut itu. Kemudian ketemu orang, ketika ada tamu datang ke rumah, itu juga saya rasanya nervous sekali, sesek di dada. Nah, ke masjid, apa istilahnya, sholat jamaah atau jumatan, itu juga rasanya sesek di dada karena nervous, ketemu banyak orang, kita rasa kekhawatiran kita bertambah, was-was kecemasan kita bertambah, takut di situ, takut nanti kalau pingsan gimana, kalau semaput gimana, kalau apa istilahnya nanti takut jatuh gimana, nanti diketawain banyak orang dan sebagainya. Itu mungkin hal yang dirasakan banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang juga mengalami hal yang sama, asam lambung karena pengaruh psikosomatis. Ada yang sudah 6 bulan. Alhamdulillah saya dalam waktu 6 bulan, tidak lebih dari 6 bulan, sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakan satu terapi yang namanya terapi hipnokolbu. Alhamdulillah dengan terapi hipnokolbu kita disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana terapi apapun itu hanyalah wasilah, hanyalah perantara. Pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Kita hanya meminta kepada Allah supaya hamba disembuhkan dengan manajemen atau dengan metodologi konsep terapi hipnokolbu. Nah, alhamdulillah melakukan terapi sekitar 2 bulan, alhamdulillah terapi hipnokolbu 2 bulan, alhamdulillah asam lambung saya diberi kenyamanan, lambung diberi kenyamanan. Saya rasa ketakutan, kecemasan saya juga diberikan kenyamanan, alhamdulillah. Sekarang naik motor kemana-mana sudah berani, keluar rumah sudah berani, ketemu orang banyak sudah berani, alhamdulillah. Saya merasakan kenyamanan di pikiran, kenyamanan di hati, kenyamanan di lambung, fisik saya. Kemarin setelah sekitar 3 bulan sakit, 4 bulan ya, 3-4 bulan sakit asam lambung karena psikosomatis, berat badan saya sampai nyaris turun 10 kilo, dari 50-an kilo nyaris turun drastis, hampir di angka 40 kilo, luar biasa. Tapi alhamdulillah saya dengan ikhtiar wasilah terapi hipnokolbu ini, saya sekarang sudah diberikan kenyamanan, berat badan saya sudah naik hampir kembali semula ya, sudah 50 kilo lagi, alhamdulillah, karena semuanya berkat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana sebenarnya atau bagaimana konsep cara teknis dari terapi hipnokolbu? Sebenarnya terapi ini mudah dan sederhana Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat. Yang pertama, terapi hipnokolbu ini adalah bagaimana hati kita. Yang pertama bagaimana hati kita ini selalu kita menggantungkan semuanya, segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sakit, kita minta, berdoa dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sembuhkan saya. Ya Allah, sehatkan hamba lahir dan batin. Ya Allah, sehatkan hamba jiwa dan raga. Selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari yang nomor 1 ini, dalam rangka kita berdoa ini kita juga butuh perantara atau wasilah kita memperbanyak membaca sholawat. Sholawat yang paling mudah, pendek, yaitu sholawat Jibril. Yang siapapun ketika mengamalkan bacaan sholawat Jibril ini, insya Allah tidak keberatan. Nah, dengan perantara membaca sholawat Jibril, sholawat ini ada minimalnya ya, kita ikhtiar, kita niatkan di dalam hati, bertabaruk, berwasilah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita, disembuhkan dari sakit kita. Paling tidak kita sehari membaca sholawat Jibril itu 500 kali. Usahakan, targetkan paling tidak minimal kita membaca sholawat Jibril itu 500 kali. Setiap harinya kita paling tidak membaca sholawat Jibril 500 kali. Bagaimana bacaan sholawat Jibril itu? Mudah, pendek, yaitu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hendaknya dibaca, boleh dilesankan ataupun di dalam hati. Dan dihitung dengan, diharapkan dianjurkan dengan tasbih digital itu ya. Jadi mudah menghitungnya. Bisa disambi-sambi.
Misalnya disambi masak, disambi kerja, disambi mau nonton TV atau apa, sambil sholat, jalan-jalan, olahraga dan sebagainya, dia dalam hati sambil membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Diusahakan sampai tembus di hitungan 500 kali. Syukur lagi bisa lebih dari 1000 kali. Saya juga mengamalkan itu sampai hari ini. Saya masih membaca salawat itu paling tidak minimal 1000 kali saya. Sampai saat ini saya juga masih mengamalkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan terapi hipnokolbu ini. Yang kedua adalah melakukan ikhtiar maksimal untuk menata fisik kita, mereset fisik kita dengan mengkonsumsi herbal. Mengkonsumsi herbal yang berkualitas, herbal yang terjangkau, herbal yang murah. Kita menggunakan herbal santri dan ataupun herbal santri plus untuk melakukan terapi penataan fisik untuk memperbaiki kondisi fisik yang kemarin sempat drop dikatakan asam lambung dan psikosomatik. Kita mengkonsumsi herbal santri, herbal ruqyah, herbal yang berbahan baku bekatul beras merah. Herbal santri, herbal ruqyah, herbal bekatul beras merah, spesial untuk treatment atau terapi asam lambung, psikosomatis ataupun rasa ketakutan, kecemasan berlebih. Itu dimaksimalkan ikhtiarnya. Paling tidak kita ikhtiar penataan fisik ini paling tidak juga konsumsi selama 2 bulan. 2 bulan minimal, target kita minimal 2 bulan. Akan lebih bagus lagi ketika kita 3 atau 4 bulan karena sakit fisik karena psikosomatis, asam lambung karena psikosomatis itu akan bawa dampak yang buruk, agak buruk pada fisik kita. Saat drop kondisi fisik kita, energi kita habis, fisik kita juga drop, lemah, lambung kita sakit dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan yang ketiga nih ya, yang kedua tadi sudah, yang ketiga ini kita melakukan terapi kolbu. Nah, khusus yang nomor 3 ini kita nanti ada panduan khusus, teknis khusus melalui audio ya, rekaman audio video yang nanti kita bagikan pada Bapak semuanya bagi yang menghendaki. Nanti pada dasarnya terapi kolbu untuk poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita itu memasrahkan kondisi kita, memasrahkan urusan kita itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba memasrahkan semuanya urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita secara totalitas kita pasrah sama Allah. Kita ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Kita ikhlaskan semua. Kita ikhlas, kita pasrahkan, kita pasrah, kita ikhlaskan, kita ridho dengan apa yang sudah terjadi di fisik kita, yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita juga memaafkan semua kesalahan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Mulai saat ini kita maafkan mereka semuanya. Kita maafkan semuanya dan kita meminta sehat. Ya Allah, sehatkan hamba, sehatkan lahir dan batin hamba. Ya Allah, saya bahagia. Ya Allah, saya bahagia. Pada intinya itu terapi kolbu ini, poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita pasrah pada Allah, ikhlas, ridho dengan kondisi yang sudah terjadi, memaafkan semuanya, sahabat kita, keluarga kita, kenalan kita, semua yang punya salah kita maafkan. Kemudian ya Allah, saya sehatkan saya, ya Allah saya sehat, ya Allah saya bahagia. Jadi itu kita resapi di dalam hati sambil kita mencoba merenungkan diri, sambil di dalam hati kita mencoba mengulang-ulangi kalimat atau ucapan yang positif. Ya Allah, saya pasrahkan semuanya padamu, saya ikhlas, saya ridho, saya maafkan semuanya, saya sehat ya Allah, saya bahagia. Ulangi lagi, ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya memaafkan semuanya, saya sehat ya Allah, saya sehat ya Allah, saya bahagia. Ulangi lagi di dalam hati. Diulangi bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai merasakan kenyamanan di hati. Ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas, saya memaafkan. Ya Allah, saya sehat. Ya Allah, saya bahagia. Diulangi lagi di dalam hati. Ya Allah, saya pasrah, saya pasrah, saya pasrah, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas, saya ikhlas. Saya ridho ya Allah, saya memaafkan semuanya, saya memaafkan semuanya, saya memaafkan semuanya, saya sehat ya Allah, saya sehat ya Allah, saya sehat ya Allah, saya bahagia, saya bahagia.
Nah, seperti itu 3 konsep atau 3 langkah terapi hipnokolbu. Insya Allah nanti sakit asam lambung kita karena psikosomatis, rasa kecemasan, ketakutan berlebih, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk teknis yang ketiga ini nanti ada audio video untuk panduan terapi di rumah. Nanti bagi yang menghendaki bisa WA kita, nanti akan kita kirim audio videonya melalui WA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberikan takdir sehat, takdir baik, takdir panjang umur, takdir rezeki yang melimpah berkah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.